belajar. Tidak ada ceritanya orang yang situ malas-malasan belajar. Paham anak-anak? Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan. Sudah belajar kan? Penjumlahan, pengurangan sudah. Terus juga nutrisi dalam makanan ada karbohidrat. Tahu karbohidrat itu jenisnya apa saja? Karbohidrat itu dari nasi, dari kentang, kemudian vitamin itu dari buah-buahan, vitamin A dari dari apel. Hari ini kita akan belajar membaca teks petualangan. Nanti di situ teman-teman adik-adik semua akan belajar membuat peta pikiran. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pengelompokan makanan. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dari teks cerita yang sudah disediakan ini, anak-anak bisa menggali informasi mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Kemudian mengumpulkan dan menyimpulkan data dalam bentuk tabel. Minta untuk Mbak Ana, tadi Mbak Ana ada ya? Dibacakan teks ini. Akan maju. Dibacakan dengan suara yang keras ya. Untuk adik-adik adik juga. Ya, ayo teman-teman tepuk tangan untuk Mbak Ana. Mbak Ana juga sudah berani tampil di depan kelas, suaranya juga sudah bagus. Untuk anak-anak tidak boleh malu tampil di depan kelas. Ingat ya, Indonesia itu butuh orang yang berani berbicara di depan dengan suara dengan ungkapan sopan dan baik. Sekarang dari teks cerita yang sudah dibacakan oleh Mbak Ana, kira-kira judul yang tepat apa? Ayo. Kira-kira judul yang tepat apa? Nanti yang dibaca. Itu menceritakan tentang apa? Tentang apa? Tentang makanan sehat. Tentang makanan sehat. Jadi judulnya adalah tentang makanan sehat. Sekarang kita akan belajar tentang peta pikiran. Ada yang sudah tahu peta pikiran itu apa? Tidak tahu, tidak apa-apa. Peta pikiran adalah cara penyajian informasi yang dicatat hanya bagian pentingnya saja. Contohnya yang tadi judulnya apa? Makanan sehat. Ditulis dengan ini, makanan sehat. Terus dijelaskan tadi makanan sehat itu makanannya bagaimana? Boleh, makanan sehat. Berarti apa? Mengandung banyak vitamin. Kemudian apa lagi? Tadi kata Lani kenapa? Wortel, ya boleh. Tadi di sini ya mengandung vitamin contohnya wortel. Terus tadi Lani bilang Edo baru sadar bahwa semua makanan yang ia makan tadi mengandung banyak gula dan banyak lemak. Jadi makanan yang sehat itu tidak boleh terlalu banyak mengandung banyak gula dan lemak. Tulis di sini. Kemudian tadi disebutkan lagi kalau misalnya makanan sehat itu menghasilkan energi. Ditulis. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan pada Ibu? Tidak. Sekarang kita lanjut untuk Mazren. Boleh masuk ke depan, Mazren? Minta tolong untuk Mazren menceritakan teks ini, membacakan teks ini. Ya, silakan dibacakan. Sekarang Ibu mau tanya, Mazren apakah punya saudara di luar kota atau di luar dari desa ini? Punya? Siapa? Nama saudara? Kalau di sana Mazren ngapain aja?
Kalau berkunjung ke rumah saudaranya ngapain saja? Suka makan apa saja di sana? Main di rumah sama saudaranya. Oke, terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk Andre. Sekarang ibu meminta anak-anak untuk membaca teks tentang wortel. Ayo dibaca dulu, dipahami dulu. Kalau sudah dibaca dari teks yang adik-adik sudah baca tadi tentang wortel, tahu kandungan wortel seperti apa yang akan adik-adik lakukan? Kalau ibu sih kalau sudah tahu itu ibu akan makan wortel setiap hari. Kalau adik-adik gimana? Ada yang suka wortel? Suka makan setiap hari? Ada yang nggak suka wortel? Kenapa? Wortel itu sehat, enak kalau dimasak. Di lain kali belajar makan wortel ya, biar sehat terus, biar gampang bergerak ya. Oke. Sekarang ibu minta adik-adik untuk membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang, 2 sampai 3 orang. Boleh satu bangku, satu bangku, satu. Ini bertiga jadi sudah dibentuk kan? Sekarang tugasnya yaitu membuat data dalam bentuk tabel. Ini ibu kasih contoh ya, misalnya nomor 1 namanya Ibu Suci. Ibu Suci tadi sarapan nasi. Ikannya ikan ayam dan sayurnya sayur bayam. Silakan buat tabel. Ada yang mau dibantu? Sudah selesai semuanya. Sekarang instruksinya kelompok 1 dan kelompok 2 datanya dibutuhkan. Ibu kasih contoh ya. Boleh menjawab data satu. Yang sudah selesai. Mana? Sama satu lagi. Dari data ini ibu akan menggabungkan. Ada yang mau bantu ibu di depan? Ayo silakan yang maju. Belajar bareng-bareng. Ayo boleh kamu. Ayo sini. Terima kasih ya Pak Selvi. Ayo tangan lagi yang mau bantu ibu tulis di depan. Ayo. Gunakan untuk kakak yang sudah berani tampil di depan. Dari data yang sudah dikumpulkan bisa disimpulkan yang makan nasi berapa orang? Yang makan nasi 3 dan 2, jadi totalnya berapa orang? 5. Yang makan tempe ini berapa orang? Yang makan wortel ini berapa orang? 2 ditambah 2 berapa? 4. Yang makan ayam berapa orang? 2. Terus yang makan bayam? 1 orang. Terus yang makan telur? 1. Ingat ya anak-anakku, kita harus selalu makan makanan yang sehat. Ini supaya apa? Supaya badan kita juga sehat. Harus seimbang makanannya biar bisa meraih cita-cita yang tadi. Yang mau jadi dokter siapa? Nah, harus selalu sehat ya anak-anak. Anak-anak, ini adalah tugas kelompok yang akan dikumpulkan minggu depan. Nanti ini dari data kelompok yang sudah dikumpulkan seperti ini, nanti dipilih karbohidrat apa saja, vitaminnya apa saja, lemaknya apa saja. Mengerti? Nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke ibu. Tidak apa-apa ya, harus berani bertanya. Mengerti? Ada yang mau bantu ibu hapus papan di depan? Anak-anak diperhatikan, ini ada tugas lagi tapi dikerjakan 1 orang 1, nanti dikumpulkan di depan. Ibu kasih contoh ya. Bu, misalnya namanya Ibu Suci. Alamatnya Ibu ada di daerah Tenggilis.
bahagia untuk kalian semua yang sudah mau belajar sama ibu. Bentar ya.